Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, seharusnya dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya, agar mereka dapat hidup layak. Pemerintah bekerja sama dengan stakeholder terkait berupaya dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, termasuk menyiapkan pencari kerja yang memiliki kompetensi untuk dapat diserap di lapangan kerja saat ini. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 53 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal memiliki tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan tenaga kerja, dan urusan pilihan, yaitu urusan perindustrian. Dalam melaksanakan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal bertanggung jawab melaksanakan misi ketiga Wali Kota Tegal, yaitu meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja, dan masyarakat tidak mampu. Misi tersebut adalah untuk mendukung visi Wali Kota Tegal, yaitu terwujudnya pemerintahan yang berdedikasi menuju Kota Tegal yang bersih, demokratis, disiplin, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ati Solihati Esos, Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal. Peserta pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 2 tahun 2023 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan nomor absen 14. Mohon izin untuk memaparkan hasil implementasi aksi perubahan kinerja organisasi di Disnakerin Kota Tegal yang berjudul Si Laka-Laka Job Cafe Ketupat, integrasi layanan ketenagakerjaan Job Cafe, cari kerja jadi mudah, cepat dan tepat di Kota Tegal. Gagasan ini muncul untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pembinaan tenaga kerja, yaitu pada tugas, perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang pelatihan dan produktivitas kerja, serta penempatan tenaga kerja, terutama pada fungsi 1. Pengkoordinasian pelayanan antar kerja, 2. Pengkoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja, 3. Pengkoordinasian pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja, serta yang keempat, pengkoordinasian job fair atau bursa kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Tegal masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2022, yaitu sebesar 6,68%. Angka ini melebihi angka TPT Jawa Tengah yang hanya 5,57% dan TPT nasional yaitu 5,86%. Meskipun dalam 2 tahun terakhir, TPT Kota Tegal mengalami cukup banyak penurunan, yaitu tahun 2020 sebesar 8,4% dan tahun 2021 sebesar 8,25%. Angka penempatan tenaga kerja juga belum sebanding dengan jumlah pencari kerja yang ada. Tahun 2020 hanya 8,1%, tahun 2021 17,7%, dan tahun 2022 sebesar 19,4% dari jumlah seluruh pencaker yang ada di Kota Tegal. Sebagai upaya optimalisasi layanan ketenagakerjaan bagi pencari kerja, Disnakerin Kota Tegal menghadirkan strategi unik yaitu Job Cafe Pelayanan Antar Kerja atau Job Cafe Antareja. Hadir di pelataran kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal, tempat disetting ala kafe dengan desain lampu kafe yang artistik,
dan dipadu dengan meja kursi yang minimalis. Job Cafe selain seperti kafe pada umumnya, tapi juga dikhususkan untuk pencari kerja dengan 6 menu layanan, yaitu 1. Informasi lowongan kerja, 2. Bimbingan pembuatan surat lamaran kerja, 3. Pembuatan CV, 4. Bimbingan kesiapan mengerjakan psikotes, 5. Bimbingan terkait strategi menghadapi wawancara kerja, dan yang keenam, pendampingan pembuatan bisnis plan bagi yang ingin berwirausaha. Layanan ketenagakerjaan yang ada di Job Cafe, kami lakukan upaya optimalisasi melalui aksi perubahan, yaitu tahapan integrasi layanan untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, terutama dalam pelaksanaan tusi di bidang pembinaan tenaga kerja. Untuk mewujudkan aksi perubahan ini, saya didukung oleh tim dan kolaborasi stakeholder Pentahelix yang terdiri dari 21 unsur pemerintahan, 4 unsur dari dunia usaha, 2 unsur dari akademisi, 3 unsur dari media massa, dan unsur dari masyarakat, khususnya pencari kerja, menjadi penentu keberhasilan aksi perubahan kinerja organisasi. Adapun tahapan pencapaian tujuan atau yang dikenal dengan milestone dalam jangka pendek adalah tahap ini diawali dengan konsultasi dan koordinasi dengan mentor terkait gagasan aksi perubahan dan rapat koordinasi internal dengan bidang pembinaan tenaga kerja terkait persamaan persepsi dan perumusan gagasan aksi perubahan. Terbentuknya tim efektif yang terdiri dari tim administrasi, kelompok kerja, dan tim implementasi yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Disnakrin Kota Tegal nomor 562/062/2023 tanggal 5 Juni tahun 2023 serta penyerahan surat keputusan kepada masing-masing ketua tim. Pada tahapan ini dilakukan FGD dengan 26 bursa kerja khusus dari Sekolah Menengah Kejuruan, LPK, dan juga dengan CDC atau Career Development Center Perguruan Tinggi se-Kota Tegal. Hasil FGD tersebut menyepakati dan mendukung penuh dilaksanakannya aksi perubahan kinerja organisasi si laka-laka Job Cafe Ketupat melalui tahap integrasi layanan yang telah ditetapkan dalam aksi perubahan. Saya mendukung penuh upaya aksi perubahan kinerja organisasi yang dilakukan oleh Saudari Ati Solihati Esos. Saya mendukung penuh upaya aksi perubahan kinerja organisasi yang dilakukan oleh Saudari Ati Solihati Esos. Saya Kusri Duresti, Ketua DPRD Kota Tegal, mendukung penuh upaya aksi perubahan kinerja organisasi yang dilakukan oleh Saudara Ati Solihati, Sarjana Sosial. Semoga Allah SWT meridhoi segala maksud baik dan usaha kita sehingga aksi perubahan kinerja organisasi yang dilakukan oleh Saudara Ati Solihati dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Tegal. Saya Wali Kota Tegal memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan yang digagas oleh Ibu Ati Solihati sebagai peserta pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 2 Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dengan judul Sila Alaka Job Cafe Ketupat, integrasi layanan ketenagakerjaan Job Cafe, cari kerja jadi mudah, cepat dan tepat di Kota Tegal. Saya berharap implementasi aksi perubahan nantinya dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan angka penempatan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kota Tegal tercipta. Pada tahapan ini, project leader dan tim efektif menyusun dan menetapkan tahapan integrasi dalam rangka optimalisasi layanan ketenagakerjaan yang ada di Job Cafe, yaitu 1. Merubah jam layanan Job Cafe bersamaan dengan jam layanan pembuatan kartu AK1 di pagi hingga siang hari. 2.
menyusun jadwal roadshow Job Cafe ke BKK SMK dan CDC perguruan tinggi. 3. Menyusun jadwal job canvassing ke perusahaan dalam rangka pemasaran tenaga kerja. 4. Upgrade aplikasi lapor sejajar dengan menambah menu pada fitur Job Cafe. Penyampaian perubahan jam layanan Job Cafe yang terintegrasi dengan jam layanan pembuatan kartu AK1 disampaikan ke pencari kerja atau pengguna layanan melalui medsos Disnakerin dan pengumuman di loket pelayanan. Roadshow Job Cafe ke BKK SMK dan CDC perguruan tinggi. Dari target jangka pendek 9 BKK, terrealisasi sebanyak 12 BKK, yaitu 10 BKK SMK dan 2 CDC perguruan tinggi. BKK atau CDC yang kami utamakan untuk diadakan sosialisasi adalah mereka yang angka penempatan alumninya masih rendah, untuk bersama-sama mencari solusi pemecahannya. Tujuan dari job canvassing ke perusahaan-perusahaan yang ada di dalam maupun di luar Kota Tegal adalah selain pemasaran tenaga kerja, juga untuk mencari infoloker yang terupdate, untuk kemudian disebarluaskan melalui infoloker agar dapat diakses oleh pencari kerja yang membutuhkan. Upgrade aplikasi lapor sejajar dengan menambah menu pada fitur Job Cafe. Sebelum upgrade, hanya tersedia menu 1. Infoloker, 2. Jadwal layanan menu Job Cafe, 3. Pendaftar layanan Job Cafe. Setelah di-upgrade, tersedia penambahan menu berupa yang pertama, infoloker lokal, provinsi maupun nasional yang terupdate. 2. Agenda layanan Job Cafe dengan menampilkan materi dan narasumber, termasuk undangan otomatis jika ada event. 3. List pendaftar. 4. Modul psikotes, melihat hasil psikotes dan rekomendasi kesesuaian pekerjaan. 5. Template contoh CV dan lamaran pekerjaan, serta yang keenam, menu kegiatan mini job fair. Sosialisasi Silakalaka Job Cafe Ketupat juga kami sampaikan kepada masyarakat luas melalui live streaming di YouTube dan siaran langsung di Radio Sebayu FM Kota Tegal. Sebuah inovasi perubahan akan membuka kesempatan bagi yang akan memberikan masukan dan saran dalam meningkatkan pelayanan untuk mewujudkan organisasi berkinerja tinggi. Sosialisasi Silakalaka Job Cafe Ketupat di hadapan peserta pelatihan bidang pembinaan tenaga kerja Disnakerin Kota Tegal tahun 2023 bertempat di Hotel Bahari Inn pada tanggal 16 Juni 2023 pada acara pembukaan pelatihan. Kegiatan Career Day Open Recruitment oleh PT Taman Safari Indonesia Cabang Batang pada tanggal 10-11 Juli 2023 bertempat di Disnakerin Kota Tegal. Saat ini, Silakalaka Job Cafe Ketupat berjalan cukup baik. Angka penempatan tenaga kerja yang semula rata-rata per bulan 30 orang naik menjadi 48 orang penempatan per bulan atau naik sebesar 60%. Target penempatan di 2 bulan sebanyak 75 orang terlampaui dengan realisasi sebanyak 192 orang. Dari hasil identifikasi pengembangan potensi diri yang sudah dilakukan, baik pada rancangan aksi perubahan maupun pada saat aksi perubahan, terjadi peningkatan, baik dari penilaian menti maupun penilaian dari mentor. Kondisi ini terjadi setelah menti melakukan beberapa kegiatan pengembangan diri, diantaranya dengan melakukan mentoring, coaching, FGD, maupun pembelajaran mandiri. Nilai rata-rata dari nilai total subkomponen pada saat rancangan aksi perubahan adalah 7,79. Sedangkan pada aksi perubahan nilai total subkomponen naik menjadi 7,91 dengan kualifikasi baik. Apresiasi yang setinggi-tingginya buat semua pihak yang telah membantu dan mendukung aksi perubahan ini. Semoga aksi perubahan ini bermanfaat untuk peningkatan kinerja organisasi, pemerintah Kota Tegal, dan masyarakat pada umumnya.
serta tujuan besar adalah untuk menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka dapat terwujud. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.